Halo anak-anak. Selamat bertemu lagi. Pada kali ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 pada bab 5, topik A dengan materi pelajaran bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Anak-anak, Bapak mau bertanya. Apakah yang akan terjadi jika kita tidak bernapas? Lalu bagaimana organ pernapasan membantu kita bernapas? Dan bagaimana cara kita merawat kesehatan organ pernapasan kita? Yuk kita cari jawabannya dengan pemahaman dan kegiatan berikut ini. Simak baik-baik ya. Anak-anak, yuk kita simak teks berikut ini. Saat Mia dan Ian lari pagi, ada bau yang tercium oleh hidungnya. Tahukah kalian, bagaimana proses Mia dan Ian bisa membedakan bau sampah dan bau kue putu? Kita mampu membedakan bau kue putu dan sampah karena hidung kita loh. Rongga hidung termasuk ke dalam organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yuk, kita coba mengetahui proses kerja organ pernapasan pada tubuh dengan melakukan aktivitas berikut ini. Bagaimana paru-paru bekerja? Alat dan bahan. 1 buah botol plastik bening ukuran besar, sekitar 1,5 liter. 1 meter selang plastik kecil diameter kurang dari 1 cm. 1 buah balon besar, sekitar 9-10 inci. 2 buah balon kecil, sekitar 5 inci. 1 buah karet gelang. 6 plastisin. Langkah percobaan. Langkah ke-1, membuat selang Y. Siapkan 1 buah selang plastik dengan panjang 6 cm. Buat lubang di salah satu sisi selang tepat di tengah-tengah seperti ilustrasi berikut. Siapkan 2 buah selang dengan panjang masing-masing 3 cm. Kemudian, buat salah ujung masing-masing selang menjadi runcing. Masukkan selang dengan panjang 3 cm ke dalam selang yang bagian tengahnya telah dilubangi Langkah kedua, selang Y dan balon. Ambil 2 balon kecil dan ikat pada selang plastik yang tadi dibentuk huruf Y. Ikatkan balon pada masing-masing bagian selang potongan pendek. Agar tidak ada celah udara, tempelkan selotip pada sambungan antara selang dan balon sehingga bentuknya seperti berikut. Langkah ketiga, membuat model dada menggunakan botol. Ambil botol plastik bening, potong bagian bawah botol dengan ukuran kurang lebih setengah botol menggunakan gunting X. Ambil sebuah balon, kemudian potong menjadi 3/4 bagian. Ikat bagian kecil ujung balon. Langkah keempat, membuat model paru-paru. Ambil tutup botol plastik bening, kemudian lubangi tutup tersebut dengan ukuran lubang sebesar diameter selang plastik. Masukkan selang Y yang sudah dirangkai ke dalam botol melalui bagian bawah botol. Tutuplah botol menggunakan tutup yang telah dilubangi. Pastikan selang Y masuk ke dalam tutup botol. Tutup botol rapat-rapat sehingga tidak ada celah udara. Gunakan plastisin pada tutup botol di sekitar selang. Setelah dirangkai, bentuknya menjadi seperti berikut. Tutup lubang botol bagian bawah dengan potongan balon dan ikat menggunakan karet gelang. Langkah kelima, setelah alat percobaan selesai dirangkai, lakukan eksperimen paru-paru buatan dengan cara sebagai berikut. Tarik balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Kemudian, lepaskan balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol.
Setelah melakukan percobaan, tuliskan hasil pengamatan. Mengenal organ pernapasan manusia. Sekarang, kita akan berjalan-jalan ke saluran pernapasan. Ini saatnya, kita menyadari bahwa kita bernapas. Dengan demikian, kalian dapat menelusuri pernapasan secara sadar, dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas. Hidung. Bayangkan, saat kalian sedang berjalan tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu beterbangan. Spontan kalian segera menutup hidung agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya, pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan mengembuskan napas dengan baik. Faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Tenggorokan dan cabang tenggorokan. Kemudian udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya jika tersedak, secara spontan kalian akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernapas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus, akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Diafragma. Antara rongga dada dan rongga perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika menarik napas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang napas maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Mekanisme pernapasan manusia. Tahap 1, menarik napas. Saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap 2, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Tahap 3, membuang napas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan diembuskan. Otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Berikut ini merupakan gambaran mekanisme proses bernapas pada manusia. Gambar ke-1 merupakan gambaran proses udara dihirup atau masuk melalui hidung dengan mengambil oksigen diteruskan ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Gambar kedua merupakan gambaran proses udara dihembuskan atau dikeluarkan dari paru-paru ke tenggorokan lalu keluar melalui hidung dengan mengeluarkan karbon dioksida. Fahamkan anak-anak? Gangguan pernapasan pada manusia. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernapas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernapasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernapasan bermasalah, secara otomatis sistem pernapasan pun akan terganggu. Berikut beberapa gangguan pernapasan yang biasa terjadi pada manusia. Flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran napas. Sesak napas.
menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Apakah sistem pernapasanku terganggu? Bagaimana jika kalian mengamati gangguan pernapasan seseorang yang terjadi di sekitar kalian atau dialami sendiri? Ayo, ikuti petunjuk di bawah ini. Periksalah diri kalian, apakah kalian merasakan ada gangguan pada pernapasan? Jika iya, kalian yang akan menjadi data dalam kegiatan ini. Jika tidak, maka amatilah orang di sekitar kalian yang memiliki gangguan pada pernapasan. Cari tahu apa saja gejala yang dialami oleh kalian atau orang tersebut. Tentukan kira-kira gangguan pernapasan apa yang kalian atau orang tersebut alami beserta penyebabnya. Cari tahu apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan dari gangguan tersebut. Lakukan pada diri sendiri atau berikan saran pada orang tersebut. Kesimpulan. Bahwasanya tubuh memiliki sistem pernapasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, atau faring, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernapasan kita. Paru-paru tersusun atas banyak alveoli atau gelembung-gelembung udara yang sangat kecil yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Dan pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Come on!